mengenal dan sadar siapakah aku ini? Bahwa seseorang yang memiliki kesadaran diri, kita lantas berhenti? Bagaimana caranya agar kita dapat mengenali diri secara lebih dalam dan menyeluruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kawan Belajar, channel bagi para kawan yang sukanya nongkrong sambil belajar. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, juga nyalakan tanda lonceng ya kawan, agar kita dapat terus belajar bersama. Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan secara mandiri untuk mengenali diri secara lebih dalam. Ayo kita coba bahas beberapa di antaranya. Yang pertama, seperti dikutip dari surat Az-Zariyat ayat 20 hingga 21, kita dapat memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan diri, di mana hal ini dikenal dengan metode observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung, meliputi berbagai aktivitas terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Hal ini disampaikan oleh Profesor Suharsimi Arikunto. Jadi, kita dapat mencoba mengobservasi diri dengan mengamati berbagai sudut yang ada pada diri kita, mulai dari bagian-bagian yang melekat pada tubuh kita, tampilan diri kita, keadaan kamar, warna pakaian, dan benda-benda yang kita miliki, cara kita merespons situasi, hingga keseharian yang kita lakukan. Dengan melakukan pengamatan terhadap diri, akan menambah wawasan dan data sesuai fakta mengenai banyak hal dalam diri kita yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Yang kedua, kita dapat mencoba memberikan berbagai pertanyaan mengenai banyak hal pada diri. Hal ini dikenal dengan istilah self-talk. Menurut Profesor Frans Magnus Suseno, self-talk adalah perbincangan batin yang merupakan komunikasi intrapersonal. Artinya, komunikasi yang dilakukan terhadap diri sendiri. Cara ini serupa dengan metode wawancara. Wawancara, menurut sosiolog Christine Esterberg, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Bedanya, objek yang diberikan pertanyaan adalah diri kita sendiri, sehingga kita memiliki dua peran, yaitu sebagai interviewer atau pewawancara, juga sebagai interviewee atau yang diwawancarai. Berikut beberapa contoh pertanyaan untuk mengenali diri secara lebih dalam yang dapat ditanyakan pada diri kita masing-masing. Dan coba kawan belajar temukan jawabannya ya. 1. Siapakah yang membuat aku ada? 2. Dari mana aku berasal? 3. Apa kelemahan dan kekuatanku? 4. Bagaimana peranku saat ini? 5. Kapan aku harus mulai memiliki tujuan? 6. Mengapa aku perlu memiliki pedoman hidup? Setelah kita coba melakukan observasi, wawancara diri sendiri, atau self-talk, yang ketiga, kita dapat melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri, menurut psikolog Wilhelm Wundt, adalah pengamatan diri eksperimental untuk menganalisis konteks dalam menilai pribadi secara objektif. Dalam Islam, introspeksi diri biasa disebut dengan muhasabah diri. Muhasabah diri, menurut Al-Ghazali, adalah salah satu bentuk pendidikan akhlak yang berupaya memahami keadaan diri
dengan menjaga perhatian hanya kepada Allah atau muraqabah. Sehingga akhlak yang dibentuk dengan konsep muhasabah ini benar-benar berasal dari hati yang tulus dan bersandar pada Allah. Maka, muhasabah diri diidentikan dengan merenungi dan mengevaluasi diri dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai dasar landasan, bukan berdasarkan keinginan diri sendiri. Dengan melakukan muhasabah diri yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah, diharapkan seseorang akan dapat merenungi segala sesuatu yang ada pada dirinya, hingga memahami apa yang baik dan buruk baginya maupun sekitarnya. Mampu menjadikan masa lalunya sebagai pelajaran dalam menjalani hidup di masa kini, juga sebagai penyemangat dalam membuat rencana yang terarah bagi hari esok. Sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Selain cara-cara di atas, kawan belajar pun dapat mencari banyak referensi cara mengenali diri, seperti perbanyak membaca mengenai pengenalan diri, sharing bersama teman-teman, diskusi dengan guru, dan masih banyak lagi. Yang terpenting, temukan informasinya, saring manfaatnya, dan bagi umat muslim, selalu sertakan Al-Quran sebagai pedoman dan jawaban dari segala pertanyaan dalam mengenali diri ya kawan belajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Jadi, berdasarkan seluruh uraian yang sudah kita bahas, menurut kawan belajar, sudah seberapa kenalkah dengan diri kalian masing-masing? Dan seberapa penting kita perlu mengenali siapakah aku? Selamat menemukan jawaban dan semangat eksekusi ya kawan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada bagian ini telah selesai. Semoga kita semua dapat memilah, menyaring, dan meresapi setiap informasi yang ada agar dapat diambil manfaat baiknya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya.